Selamat pagi semua, apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik. Baik ya, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan baik. Saya juga di sini dalam keadaan sehat, semoga kalian pun begitu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dengan doa. Ya, kita awali dengan doa agar apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk kedepannya kita seperti apa. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Kita absensi dulu ya. Saya lihat di Zoom kalian masih ada berapa tadi yang belum hadir. Amanda, sudah ada Amanda? Amanda belum hadir ya? Ada yang tahu Amanda kemana? Tidak ada? Tidak tahu, Pak, tidak tahu. Tidak tahu, berarti Alfa ya Amanda. Kemudian Bismillah, tadi izin beli kuota, sudah balik kah Bismillah? Belum? Kemudian Muammar Kadafi, sudah hadir Muammar Kadafi? Hadir, Pak. Hadir ya, kamu terlambat hari ini. Saya tulis terlambat. Iya, Pak. Minggu depan tepat waktu ya, Kadafi. Muhammad Kevin? Baik, Pak. Hadir, Pak. Kevin juga terlambat. Minggu depan harus bisa tepat waktu ya. Iya, Pak, maaf, Pak. Oke, kita akan mulai dengan kata perenungan ya, seperti biasa. Kata perenungannya seperti ini, hendaknya tidak hanya mencintai manusia saja, namun juga harus mencintai bumi ini. Sebab jika bumi dalam kondisi selamat, manusia baru bisa selamat. Ya, artinya kalian sebagai siswa jangan hanya mencintai manusia saja ya, jangan hanya mencintai teman, orang tua dan lain sebagainya, tapi harus juga mencintai bumi. Salah satu yang bisa kalian lakukan sederhana saja adalah dengan menjaga kelestarian lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Ingat itu ya, membuang sampah pada tempatnya, itu hal sederhana yang bisa kalian lakukan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi komunikasi non-verbal. Ini adalah materinya, menerapkan komunikasi non-verbal. Ya, KD-nya itu menerapkan penyusunan pesan bidang kehumasan. Kemudian IPK-nya menerapkan komunikasi non-verbal dalam kehumasan. Kemudian di tujuan pembelajaran itu ya, setelah memperhatikan video dan berdiskusi, peserta didik dapat menerapkan komunikasi non-verbal dalam kehumasan secara tepat. Ya, kemudian penilaiannya, ya penilaian dalam pertemuan kali ini, pertama udah pasti dari sikap. Ya, kita akan selalu awali dari sikap, karena kita selalu mengedepankan budaya humanis. Ya, sikap itu lebih penting. Kemudian diskusi, karena nanti kita ada diskusi, ya. Kemudian ada soal pengetahuan, LKPD, kemudian ada pekerjaan rumah. Oke. Kemudian media pembelajaran, buku paket, modul. Untuk materi ini kebanyakan ada di modul ya, modul yang sudah saya share tadi di Google Classroom. Kalau di paket materinya sangat sedikit sekali, ya kebanyakan ada di modulnya. Nah, ini materi sebelumnya, ya kalian telah berbicara tentang komunikasi. Ya, komunikasi adalah seni menyampaikan informasi, ide, sikap seseorang kepada orang lain. Ini hanya untuk mereview materi sebelumnya ya. Di sini ada komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, pesannya melalui media. Ya, setelah itu ada feedback dari komunikan. Ini materi sebelumnya. Kita akan masuk ke materi ini. Nah, kenapa kita penting membahas komunikasi nonverbal? Ya, ini yang akan kalian pakai nanti ketika kalian menjadi praktisi humas komunikasi nonverbal. Ya. Pak, saya izin dulu Pak ya, bentar Pak ya, saya mau ambil casan ke rumah, batasnya 3%. HP-nya saya titip di sekolah, aman HP saya. Oke, siapa ini? Saiful ya? Ya. Saiful, silakan Saiful.
Izin Pak Agus ya. HP-nya mati. Ya. Saya lanjutkan. Kenapa kita harus bicara komunikasi nonverbal? Ya, ini tujuan ke depan nanti kalian, selain tadi tujuan di pembelajaran kita ya, untuk di sekolah. Ke depan adalah kalian pakai komunikasi nonverbal ini adalah untuk berkomunikasi ketika kalian nanti menjadi praktisi humas. Ya, karena ada sebuah penelitian di University of California, Los Angeles, yang mengatakan bahwa bahasa tubuh itu adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Itu mempunyai peran sekitar 55% dalam komunikasi. Jadi ketika berkomunikasi bukan hanya bahasa verbal ya, tapi bahasa tubuh itu juga berpengaruh. Itulah kenapa pentingnya belajar komunikasi nonverbal. Kalau kalian lihat di presentasinya, bisa kalian lihat ya, di pojok kanan bawah, lihat. Kata-kata itu hanya 7%. Jadi apa yang saya sampaikan ya itu hanya 7%. Tapi voice tone ya pelan lambatnya suara atau kecepatan suara kita atau penekanan kita itu punya 38%. 55% lihat kalau di grafik ini yang warna kuning ditentukan oleh body language. Ya, body language adalah bagian dari komunikasi non verbal. Jadi sangat penting untuk kalian belajar komunikasi non verbal, apalagi nanti ketika kalian jadi praktisi humas. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Sebelumnya silakan saya minta kalian untuk memperhatikan video ini ya. Saya share screen ulang. Silakan perhatikan. Good morning, sir. What can I get started for you today? What's that? All right. 3 venti lattes. Would you care for a pastry? Nope. Oh, mocha. 3 mocha lattes. Oof, double chocolate chip muffin. Yum. You have 3 Paul McCartney CDs. Awesome. You know, I love the Beatles. They are my life. Something. Assassination. Abraham Lincoln. You, me, gun, shoot. 3 shots. I know, I'm a little slow today. All right, so 3 lattes, 3 mochas, double chocolate chip muffin, and 3 shots. No assassinations. Oh, and 3 Paul McCartney CDs. That's gonna be 6812. Oke, ada yang tahu ini video berbicara tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Ini video berbicara tentang apa? Ayo, sampaikan pendapatnya. Komunikasi yang salah bukan Pak? Komunikasi? Yang salah. Komunikasi yang salah. Tadi siapa? Tria. Oke, Tria, terima kasih telah memberikan pendapatnya ya. Setiap pendapat kalian akan selalu saya catat. Komunikasi pakai bahasa isyarat, Pak. Ya, satu-satu dulu ya. Tria, tadi bicara tentang komunikasi yang salah. Ya, karena kita tadi memang ada kesalahan itu ya ketika menyampaikan pesannya dari si pemesan. Dan yang kedua, tadi ada si Jessica kalau nggak salah ya. Terima kasih, Tria ya. Jessica silakan sampaikan pendapatnya. Komunikasi pakai bahasa isyarat. Ya, betul sekali, komunikasi pakai tata bahasa isyarat. Terima kasih Jessica ya. Karena tadi siapa itu tadi yang pesan makanan tidak menggunakan verbal ya, tidak ngomong. Dia hanya pakai bahasa isyarat. Ada lagi satu orang? Komunikasi dalam bahasa tubuh, tapi yang menerima pesannya itu bingung, jadinya salah yang diterima. Oke, Grace tadi ya. Bisa diulang Grace, suara kamu agak kecil. Tubuh, tetapi komunikasinya dengan cara yang salah karena bahasa tubuhnya itu kurang benar.
Oke, terima kasih Grace. Ya, pendapat Grace juga benar. Komunikasi tadi ada yang salah karena bahasa tubuhnya yang kurang benar. Ya, video yang kalian lihat tadi adalah salah satu contoh ekstrim ya. Komunikasi verbal enggak seperti itu. Itu hanya contoh ekstrim agar kalian sedikit paham apa itu komunikasi non verbal ya. Jadi ketika kita menggunakan bahasa isyarat ya, bahasa tangan, tubuh dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan komunikasi non verbal. Kemudian kita akan lanjut ke materinya. Setelah tadi kalian lihat video, saya ada sebuah gambar orang yang sama tapi dengan pose yang berbeda. Menurut kalian, ketika kalian akan lihat gambar ini ya, ketika kalian seandainya kalian ini adalah bagian dari HRD ya, kalian itu mau merekrut karyawan. Ketika karyawannya mengantri, duduknya seperti ini, kalian kira-kira pilih orang yang nomor berapa? Dan kenapa alasannya? Siapa tadi mau berbicara? Yang paling kanan, yang berdiri tegak. Karena dia siap banget gitu, percaya diri. Terima kasih Della, jawaban kamu luar biasa ya. Yang paling kanan menurut Della karena dia duduknya tegap ya, sepertinya sudah siap untuk interview atau untuk proses selanjutnya. Yang lain, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Nasya ada? Ada, Pak. Ya, silakan Nasya. Yang nomor 4 sih. Nomor 4. Karena Ya. kan dia udah siap untuk interview untuk ke HRD. Ya, betul sekali Nasya. Terima kasih sudah berpendapat. Tadi sepertinya ada yang menyampaikan pendapat. Siapa tadi? Ada tadi. Pak. Sama Ya. Pak? Silakan Firman. Yang nomor 4 Pak, sama. Dia udah siap banget kayaknya dengan apa yang diberi pertanyaan oleh HRD-nya. Dia udah percaya diri. Dia diri sendiri. Ya, betul sekali Firman. Sepertinya kalian sudah paham ya untuk materi bahasa nonverbal. Ya, seperti inilah bahasa nonverbal. Ketika kalian berkomunikasi, melakukan kegiatan, kalian menggunakan bahasa tubuh tertentu, orang itu akan mempersepsikan kalian ya. Mempersepsikan itu artinya orang akan menilai kalian dari bahasa tubuh kalian ya. Dari bahasa tubuh ini mulai dari seperti kelihatannya ya, dari sebelah kiri itu orang yang melamun, kemudian orang yang mulai berpikir, dan yang paling kanan adalah orang yang sudah siap ya. Itulah salah satu contoh dari komunikasi nonverbal. Nah, ini teorinya adalah seperti ini ya. Komunikasi nonverbal itu dapat diartikan juga sebagai penciptaan dan pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata. Ya, jadi nonverbal, namanya nonverbal ya, itu tidak menggunakan kata-kata. Komunikasi ini menggunakan gerakan tubuh, sikap tubuh, intonasi nada tinggi, rendah, ya, kontak mata, ya, kemudian ekspresi muka, kedekatan jarak dan sentuhan. Ya, intinya sederhana, pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata. Kenapa perlu dipelajari? Seperti tadi di awal, 55% komunikasi, menurut penelitian ini ya, 55% komunikasi bisa bisa diterima dengan baik, bisa efektif, ada pengaruh dari body language. Body language adalah bagian dari komunikasi nonverbal. Kemudian setelah dari pengertian kita ke klasifikasi pesan nonverbal. Ya, yang pertama itu ada bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh itu yang pertama. Ya, jadi bahasa tubuh ya, body language ya, bahasa tubuh kita. Yang pertama itu isyarat tangan. Ya, kalian mungkin yang sudah belajar di sini dari SMP mungkin pernah ada isyarat tangan. Ya, isyarat tangan itu sama seperti itu, ada artinya. Ya, walaupun kalian hanya bernyanyi dengan isyarat tangan, tapi itu sebenarnya ada artinya. Ya, itu salah satu contohnya isyarat tangan. Seperti kalau oke begini, ya, terima kasih begini, ya. Itu adalah isyarat tangan. Kemudian postur tubuh dan kaki. Ya, bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan. Ya, ini adalah postur tubuh dan kaki. Banyak ahli yang berpendapat, ya, mengatakan bahwa ketika kaki kita terbuka, lihat di sebelah kanan, gambar ya, gambar kanan, lihat yang paling kanan.
artinya orangnya itu terbuka. Ya, lihat gak, orangnya itu nyaman, relax. Lihat di sebelah kanan gambar orang berdua lagi ngobrol, ya kan? Kakinya terbuka, tangannya terbuka. Ya, ini bisa dipersepsikan bahwa orang itu terbuka. Lihat di sebelahnya lagi, ya, dua orang kakinya lihat disilangkan, tangannya bersedekap atau tangannya di depan dada. Ya, bisa jadi ini orangnya adalah tertutup. Ya, ini pendapat para ahli. Ada yang menafsirkan seperti ini. Jadi bahasa tubuh penting ya. Ketika kamu berbicara dengan orang, usahakan untuk selalu terbuka. Kemudian ekspresi wajah. Lihat di sini ya, ekspresi wajah. Nah, kamu bisa lihat di sini, kesedihan seperti ini, lihat wajahnya. Ya, marah seperti ini, ya. Ya. Kemudian ekspresi benci, dan ekspresi jijik, ya. Surprise, seperti ini, terkejut. Takut, surprise sama takut beda ya. Surprise itu terkejut, takut itu ya takut, sedih seperti ini. Ya, ini adalah ekspresi wajah dan tatapan mata. Kemudian ekspresi kepala, sederhana ya, ekspresi kepala. Kalau ya angguk-angguk ya, kalau enggak geleng-geleng ya, itu ekspresi kepala. Seandainya kamu ngobrol dengan orang lain, kemudian kamu ngangguk-ngangguk, tidak sering ya, enggak selalu. Artinya ada beberapa jeda kamu angguk-angguk, itu artinya kamu setuju dengan apa yang disampaikan oleh orang yang kamu ajak bicara. Orangnya juga akan senang ketika dia merasa dihargai. Oh, apa yang disampaikan memang dihargai. Lanjut ya. Kemudian ada sentuhan. Nah, sentuhan di sini maksudnya adalah berjabat tangan seperti ini ya, presiden berjabat tangan. Lihat kan, kelihatannya akrab ya. Sentuhan ini adalah salah satu bahasa tubuh ya. Salah satunya adalah melalui sentuhan, berjabat tangan, menyentuh lengan atau bahu. Ini dalam hal tertentu ya, enggak sepenuhnya boleh kamu lakukan. Ini mungkin dengan orang-orang yang dekat ya, orang-orang yang sudah akrab. Ya, kalau kamu praktisi humas nanti ketemu orang ya cukup dengan berjabat tangan. Kamu ketemu khalayak humas, ketemu masyarakat cukup dengan berjabat tangan. Tapi kalau kondisinya seperti ini sedang COVID seperti ini, disarankan untuk tidak berjabat tangan. Ya, kamu cukup dengan pakai isyarat tangan seperti ini. Ya, pakai isyarat tangan seperti ini dan katakan salam. Kemudian proses bicara. Ya, proses bicara juga menentukan tadi ya, komunikasi nonverbal. Nada bicara, nadanya tinggi, nadanya rendah sekali, ya, kecepatan bicara, volume bicara, ini juga menentukan informasi itu sampai dengan baik atau tidak, atau menekankan sesuatu. Ya, biasanya kalau kita menekankan sesuatu, biasanya apa yang kita sampaikan akan nadanya lebih tinggi ya. Kamu harus begitu ya. Yang kami sampaikan adalah seperti ini ya. Kemudian volume bicara ya, ketika itu kita berbicara dengan orang yang lebih tua, mungkin volumenya akan dikecilkan, pelankan ya, agar mereka tidak merasa tersinggung, termasuk kecepatan suara. Ini menentukan situasi dengan siapa kita berbicara. Usahakan kita memperhatikan nada bicara kita ya. Kemudian ada yang keempat adalah penampilan fisik. Busana penting ya. Busana saya kira penting ya. Kenapa? Karena ketika kamu menjadi kalian semua menjadi praktisi humas, sangat penting untuk menjaga penampilan karena kalian adalah wakil dari organisasi, wakil dari perusahaan. Itulah kenapa kita perlu berbusana yang bagus. Ya, saya kira ini ada di materi pelayanan prima juga ada tentang busana. Ya, kemudian ada gaya rambut. Gaya rambut menentukan juga ya, kalian bisa lihat ini rambut yang dicat warnanya seperti ini ya, warnanya coklat, warnanya merah, kuning dan lain sebagainya. Terkadang itu mempersepsikan hal yang berbeda di mata masyarakat. Ya, sebagai praktisi humas sebaiknya kalian tidak mengecat rambut kalian. Kalaupun mengecat, pakailah warna-warna yang netral. Warna pakaian juga menentukan ya. Ya, misalnya kalian mau melayat, ada stakeholder yang keluarganya meninggal gitu misalnya ya, kamu mewakili perusahaan, ketika melayat ke suatu tempat kamu pun harus memastikan warna pakaian kalian, warnanya seperti apa ya. Biasanya kalau melayatnya warnanya hitam ya, yaitu yang umum dipakai. Namun untuk beberapa suku atau beberapa agama ada yang pakai warna putih. Nah, kemudian selanjutnya ada bau-bauan
Ya, mungkin kalian pernah ke mall, terus merasa di situ ada yang wangi roti, ya. Padahal itu sebenarnya bukan sepenuhnya wangi dari roti. Itu adalah parfum yang ada di situ. Ya, itulah kenapa komunikasi nonverbal bisa dipakai melalui bau-bauan. Karena bau itu bisa menyampaikan pesan. Nah, itu parfum ya, parfum yang ditaruh di mall. Kemudian ada orientasi ruang dan jarak pribadi. Artinya seperti ini. Ketika kamu berbicara dengan orang yang kamu akrab, kamu mungkin akan dekat. Ya, kamu orang yang baru ketemu, kamu nggak mungkin sangat dekat sekali kan, mungkin agak jauh. Itulah yang dimaksud dengan orientasi ruang dan jarak pribadi. Ya, termasuk pengaturan ruangan. Ketika rapat nanti ya, mungkin orang-orang penting, ya itu komunikasi nonverbal juga ya. Orang-orang penting, tamu-tamu VIP biasanya ditempatkan di depan, ya ditempatkan di depan. Ada beberapa instansi yang memakai kursi yang berbeda. Ya, itu berarti orientasi ruang jarak pribadi, termasuk di dalamnya adalah pengaturan ruang ketika ada acara atau ada kegiatan tertentu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ayo, mana suaranya? Paham, Pak. Paham? Oke, kalau paham saya akan lanjut ke diskusi. Ya, saya minta tadi pagi saya sudah minta ketua kelompok untuk mendownload LKPD. Saya share di WhatsApp grup ya. Untuk mendownload LKPD, silakan nanti dilengkapi LKPD-nya. Ya, di situ ada tugasnya. LKPD kurang lebih seperti ini. Bukan yang ini ya LKPD-nya. Sebentar, saya akan share untuk LKPD-nya. Nanti ini ya. Simaklah video berikut ini tentang komunikasi nonverbal dari YouTube. Berdasarkan video di atas, jelaskan macam-macam komunikasi nonverbal yang ada di dalam video tersebut. Jadi di dalam video tersebut itu ada beberapa rangkaian kegiatan ya. Orang itu berkomunikasi dengan orang lain, terus dia ada komunikasi nonverbal. Nah, kamu amati video tersebut ya. Amati video tersebut, kemudian kamu catat ya, mana aja komunikasi nonverbal. Misalnya tiba-tiba di dalam video itu saya kasih contoh satu ya. Misalnya di video tersebut tiba-tiba orang masuk ke sebuah tempat makan, tiba-tiba dia mengacungkan jarinya seperti ini. Ya, itu bisa diartikan sebagai saya pesan 1 porsi. Ya, itu contohnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Sampai di sini? Bisa Pak Jo. Kalau bisa saya akan buat room sebanyak 5, kan ada 5 kelompok ya. 5 kelompok. Ya. Nanti kalian masuk sesuai kelompok kalian. Room 1 berarti kelompok 1. Room 2 berarti kelompok 2. Room 3 berarti kelompok 3 dan seterusnya. Oke, silakan masuk ke room masing-masing. Kalau ada kesulitan saya akan bantu. Room 1 kelompok 1, kelompoknya sama kayak kemarin ya. Room 2 kelompok 2, room 3 kelompok 3, room 4 kelompok 4 dan room 5 kelompok 5. Ayo kelompok 1. Silakan lanjutkan diskusinya. Ketua kelompok siapa? Silakan dipimpin. Boleh di-share ya, boleh di-share di WA. Kalau memang sulit diputar di sini. Bisa share screen? Bisa, Pak, sebentar. Ya, kamu boleh share screen sekarang. Silakan dipimpin diskusi ya. Siapa namanya kelompok 1? Alexa, Vega, Aurelia, dan teman-teman. Kelompok 2. Iya, Pak. Ayo, dinyalakan kameranya. Silakan pimpin diskusi. Boleh share screen jika perlu share screen. Siapa ketua kelompok? Saya. Ya, Amelia. Amelia ya? Iya. Pimpin diskusi, Amelia. Ini sama kan? Bentar, Pak, saya mau buka LKPD-nya dulu. Ya, dibuka LKPD-nya ya. Saya akan berpindah dulu, silakan dilanjutkan untuk berdiskusi. Kelompok berapa ini? 3, Pak, 3. Kelompok 3. Silakan lanjutkan diskusinya. Bisa nyalakan kameranya. Kelompok 3 ada Dela, ada Tria. Pimpin diskusi ya, Dela, Tria.
Silakan lanjutkan nonton videonya. Saya akan berpindah ke kelompok yang lain. Kelompok 4. Ayo pimpin diskusi. Siapa ketua kelompoknya? Jadi macam-macam komunikasi non-verbal yang ada di dalam video tersebut tuh ada saat Tasya ditabrak oleh seorang laki-laki tidak dikenal. Terus laki-laki yang menabrak Tasya meminta maaf dengan mengatupkan tangannya. Terus yang ketiga, saat Tasya ditabrak seorang perempuan dan terkejut. Terus yang keempat, Tasya memesan makanan dengan jari telunjuknya. Yang kelima, teman Tasya, Abraham, mengajak Tasya bersalaman. Yang keenam, Tasya menikmati lagu favoritnya diputar sambil mengangguk-angguk. Di sini kita lagi ngebahas gitu. Nanti kan direkam. Ya, dibahas. Sudah selesai. Ya. Jadi kan memesan makanan itu tuh yang kalau memesan itu bahasa tubuh bukan? Isyarat tangan. Ya, astagfirullahaladzim ya Allah. Ayo yang lain. Tubuh. Ya, jadi itu termasuk kan jari telunjuk itu termasuk. Lanjutin just ketik. Yang nyalakan kamera. Ya, terlihat orangnya. Itu termasuk bahasa tubuh. Terus kan yang kedua, makanan diantarkan penjual, lalu Tasya memberikan anggukan. Kalau anggukan dan senyuman itu kan kayak dia kan ngucapin terima kasih, jadi itu termasuk kayak tanda terima kasih gitu. Iya, itu bahasa tubuh, ekspresi wajah. Itu termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah. Oke, bagus. Dilanjutkan ya diskusinya. Termasuk bahasa tubuh dan ekspresi. Ya, kelompok 1 ada kendala. Kelompok 1. Alexa, Pak. Asya. Nggak ada kendala, Pak. Itu si Alexa, dia keluar, Pak. Alexa keluar. Mana? Iya, sinyalnya. 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 Oke, lanjutkan ya. Oke, lanjutkan diskusinya. Kelompok 1. Bentar lagi kan selesai ya. Habis ini akan saya tarik untuk ke room utama. Nyalakan kamera kelompok 2. Ya, Pak. Ada masalah, ada kendala? Kita udah, Pak. Udah selesai. Oke, kalau udah selesai nanti saya akan tarik ke room utama. Kalau enggak kalian langsung balik ke room utama ya. Kalau udah selesai, silakan balik ke room utama untuk kelompok 2. Kelompok 2 siapkan satu pertanyaan ya untuk kelompok 5. Oke? Siapkan satu pertanyaan untuk kelompok 5. Baik, Pak. Silakan balik ke room utama, terus nyalakan kamera ya di room utama. Kelompok berapa ini? 2 ya? 3, Pak. 2 atau 3? Sama sih. Mengajak. Sama aja sih. Mengajak terus. Yang ini yang rokok. Iya enggak? Iya, yang merokok. Abraham merokok di sampingnya. Sehingga Tasya mengibaskan tangannya dan menutup hidungnya karena merasa terganggu. Di samping Tasya. Sehingga nggak tahu. Sehingga Tasya apa? Tasya mengibaskan tangannya. Mengibaskan tangannya. Menutup hidungnya karena merasa terganggu. Oke, kelompok 3 agak dipercepat ya, waktunya akan habis. Kalau Iya, nanti Pak. tiba-tiba kalian ada di depan, berarti kalian saya tarik ke
room utama. Ya. Silakan dilanjutkan untuk diskusinya. Menutup hidungnya. Halo. Kelompok berapa ini? Ya gitu juga kali. Sudah selesai ya? Kelompok berapa? Muhammad Kelompok Raja 4, di B Pak. masuk. 4. Oke, bentar lagi waktu habis. Nanti saya keluarkan kalian semua ke kelompok ke room utama ya. Yang udah selesai bisa langsung balik ke room utama. Ya. Gerak juga deh. Ekspresi kan? Kan Iya, ya kan itu dia ada tersenyumnya, ada sambil tersenyum. Jadi apa? Lewat ekspresi wajah. Komunikasi apa nonverbal? Ya, lewat ekspresi wajah. Waktunya habis ya. Oke, Pak. 5, silakan kembali ke room utama. Oke, sudah kembali semua belum? Lihat kelompok-kelompok kalian sudah bisa kembali ke room utama atau belum? Ketua kelompok pastikan anggotanya jangan tertinggal di breakout room. Ya, gimana diskusinya tadi? Jangan mengangguk-mengangguk aja ya. Kasih kalian pendapat. Mengangguk adalah salah satu bahasa nonverbal. Ya. Oke, sekira diskusinya sudah selesai. Kita tunggu beberapa masih di breakout room. Oke, masih ada yang tertinggal di room 4, room 5. Kita tunggu 9 detik lagi. Oke, setelah berdiskusi tadi ya, saya minta nanti masing-masing dari kalian untuk presentasi. Ya, untuk yang pertama saya minta jangan dari depan ya. Biasa kita dari depan, tapi untuk kali ini kita mau dari belakang. Ya, kelompok 5 ya, yang pertama hari ini satu aja ya, kelompok 5 aja yang presentasi. Kelompok 5 saya minta untuk presentasi. Salah satu aja perwakilan. Siapa mau presentasi? Jessica, Pak. Ya, Jessica silakan. Ya, tadi kalian telah belajar tentang komunikasi nonverbal ya. Dari video tadi banyak hikmahnya. Oke, silakan dibacakan Jessica. Selamat pagi semuanya. Saya dari kelompok 5. Anggota saya ada Silvi, Sari, Salma, Indra, dan Ali. Jadi yang saya dapatkan di diskusi ini, yang pertama itu memesan makanan dengan isyarat, mengangkat jari telunjuk itu termasuk bahasa tubuh. Terus yang kedua itu makanan diantaranya penjual, lalu Tasya memberikan anggukan dan senyuman, tanda terima kasih itu termasuk bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Tasya memainkan sedotan karena bosan menunggu temannya yang tak kunjung datang itu termasuk bahasa tubuh dan ekspresi wajah. 4. Tasya menikmati lantunan musiknya dengan cara menganggukkan kepalanya dengan bahasa tubuh dengan cara gerakan kepala. Terus 5, Abraham ingin bersalaman namun jika mengatupkan tangannya sambil tersenyum sambil bentuk penolakan komunikan nonverbal lewat ekspresi wajah. 6. Tasya menunjukkan ekspresi terkejut karena tidak bisa dia melihat seorang delivery online yang sedang menjemputnya adalah perempuan. Tasya mengibaskan tangannya sehingga menutup hidungnya karena merasa terganggu oleh asap rokok Abraham. Yang ke-8, Tasya heran dengan lagu yang diskusikan Abraham. Tasya pun memberikan sedikit senyuman. 9, saat ingin makan, Tasya pun berdoa, namun Abraham malah heran terlihat Tasya yang sedang berdoa. Ada laki-laki yang lagi buru-buru terus ketabrak Tasya, lalu laki-laki itu mengetupkan tangannya sambil bentuk permintaan maaf dan Tasya pun membalas dengan senyuman sebagai pesan yang tidak apa-apa. Dari video saya itu
Jadi dari lakukan komunikasi nonverbal adalah alasan dengan tidak menggunakan kata-kata komunikasi. Ini menggunakan ekspresi wajah, kontak mata, dan juga gerak tubuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Jessica telah mempresentasikan materi kelompok 5. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya mau nanya, Pak. Siapa? Alexa, silakan Alexa, pertanyaannya apa? Berjabat tangan itu termasuk ke gestur tubuh atau ke postur tubuh? Apa tadi? Bisa diulang Alexa? Berjabat tangan itu masuk ke gestur tubuh atau ke postur tubuh? Ya, silakan dijawab kelompok 5. Bahasa tangan termasuk bahasa tubuh tadi ya, atau bukan ya? Ya, silakan. Kelompok 5 bisa menjawab bahasa tangan itu apa? Berjabat tangan ya, itu termasuk apa? Ya, kelompok 5 atau dari kelompok lain? Kalau kelompok 5 belum bisa menjawab. Berjabat tangan. Tadi sepertinya sudah dibahas, ada sentuhan, ada bahasa tubuh. Itu dua hal yang berbeda. Kira-kira termasuk mana? Kelompok selfie mungkin bisa jawab dari kelompok 5. Bahasa tubuh itu. Kenapa jabat tangan termasuk bahasa tubuh? Apa? Karena kan dia nggak sentuhan, dia cuma gini doang. Jadi ini bahasa tubuh. Kalau menurut saya. Berjabat tangan ya? Berjabat tangan. Bukan Oh, begini. kalau berjabat tangan itu sentuhan. Ya, betul sekali ya, apa yang katakan selfie. Berjabat tangan itu adalah sentuhan. Karena keterbatasan waktu, saya tutup sampai di sini ya untuk diskusinya. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya adalah ke kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan tentang materi hari ini? Dela Safitri mungkin bisa menyimpulkan. Jadi yang kita pelajarin tentang ini kan tentang yang tadi Bapak jelasin tentang verbal non verbal. Jadi kalau misalnya non verbal itu kita berkomunikasinya dengan postur tubuh, sama yang lain-lain, ekspresi dan lain-lain. Oke, saya kira itu ya, kita bicara tentang bahasa tubuh ya. Bahasa tubuh itu adalah termasuk dari komunikasi non verbal ya. Komunikasi non verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata, yaitu menggunakan bahasa tubuh salah satunya, kemudian ada sentuhan, kemudian ada proses bicara, ada penampilan fisik, dan kemudian ada bau-bauan, kemudian ada orientasi ruang dan waktu. Saya kira itu ya untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian saya posting di Classroom nanti. Setelah ini kalian bisa kerjakan, ada sebuah soal ya, kalian bisa kerjakan sebuah soal. Nah, di sini ya, latihan soal di Google Form udah saya posting di Google Classroom ya, Google Classroom. Saya minta satu orang untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran kali ini, apakah sudah berjalan lancar ketika tadi kalian diskusi ataukah belum, atau ada pendapat yang lain. Ada yang bisa menyimpulkan? Randy mungkin bisa menyimpulkan apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini. Refleksi ya. Ayo Randy, silakan. Jadi yang kita dapat itu kita jadi tahu apa aja bahasa nonverbal gitu, Pak. Ya, bagus. Terima kasih Randy. Karena keterbatasan waktu ya, kita akan segera akhiri, namun ada tugas juga ya yang harus kalian bukan tugas ya. Ini adalah untuk pertemuan berikutnya. Kalau kalian ada waktu, saya share link di YouTube ya, bisa kalian baca untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang komunikasi persuasif. Ya, komunikasi persuasif. Nah, ini untuk materi berikutnya. Satu pertanyaan terakhir, saya akan menunjuk satu orang untuk menjelaskan apa itu komunikasi nonverbal. Saya minta Maria saja, Maria Angel. Maria masih di situ? Masih ada, Pak. Ya, Komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Baik, terima kasih Maria telah menjelaskan dengan baik pengertian komunikasi nonverbal. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran sampai dengan selesai.
Terima kasih semua. Kita akhiri. Jangan lupa minggu depan kita masuk komunikasi persuasif dan dibaca tadi video yang saya share bukan dibaca ya, tapi ditonton video yang saya share di Google Classroom. Baik, kita akhiri dengan doa. Ya, saya yang pimpin doanya. Karena pembelajaran kita sudah selesai, mari kita akhiri dengan doa. Silakan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih semua. Selamat siang. Kanan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.